Yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh Pak. Yang 8 itu ada yang tendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak. Kita tuh pada di sana Pak. Kan sampai remek Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminum air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngedrum saya Pak. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Ada Itu katanya disiksa, pada saat digoreng atau diapa? saya nyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasinya. Bisa Bukan, saya propos. para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Itu memberikan waktu dia sampai panggilan 3 kali. Tapi kalau seandainya sampai hampir 3 kali tidak hadir juga, ya apalagi ya ditambah kita kasih batas kalau sampai terpidana ini mengajukan PK dan ternyata PK-nya itu ditolak hanya karena CCTV dan handphone tidak bisa dibuka. Nah, saya juga mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama memberikan masukan kepada Pak Presiden. Kita minta copot Kapolrinya. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi masyarakat. Nah, tidak bisa memberikan keamanan gitu. Jadi memang saya setuju, tapi cuma kita kasih kesempatan dulu karena memang menurut hukum memang ada dikasih waktu untuk bisa hadir minggu depan atau satu minggu lagi nggak apa. Tapi sekali lagi ya, kalau seandainya memang benar-benar pada akhirnya ya kita merasa tidak aman, kita merasa tidak diayomi, tidak dilindungi, tidak dilayani, dan beliau tidak bisa membersihkan kepolisian ini secara benar-benar bersih ya dari orang-orang yang bisa menganiaya, ya bisa menzolim sama orang, bisa berbuat yang tidak baik. Ya kita berharap ya kan masih banyak, kita masih ada, bukan masih banyak ya. Saya kadang-kadang kurang setuju kalau dikatakan masih banyak polisi yang baik, saya kurang setuju. Tapi kalau masih ada, saya setuju. Jadi masih ada polisi yang baik ya. Tapi kalau masih banyak, saya kurang setuju dengan kalimat seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau seandainya Pak Kapolrinya tidak bisa memberikan kita kenyamanan, ya kita cari polisi yang bisa memberikan kita kenyamanan, perlindungan, pelayanan. Ya kita bersama-sama berdoa aja. Penasihat ahli Kapolri benarkan Propam periksa Ibtu Rudiana sebut diduga rekayasa kasus Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi membenarkan bahwa Propam Polri telah memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, sehubungan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Arianto mengatakan Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam. Beliau Kapolri perintahkan untuk Propam Irwasun, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, kata Arianto. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya pada 2016 Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon.
Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai tahun 2016 ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia Ibtu Rudiana kan bikin LP ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar. Kelengkapannya dilengkapi. Kemudian, kalau di sini apakah memang benar karena Eki anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia penangani itu sampai selesai? Rudiana itu katanya sampai LP saja yang menangani reserse umum. Sebelumnya diberitahukan Kompas TV, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, mengaku sempat ditemui Ibtu Rudiana usai kejadian. Penasihat ahli Kapolri benarkan Propam periksa Ibtu Rudiana sebut diduga rekayasa kasus Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pern Arianto Sutadi membenarkan bahwa Propam Polri telah memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, sehubungan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Arianto mengatakan Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam. Beliau Kapolri perintahkan untuk Propam Irwasun, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, kata Arianto. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya pada 2016 Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai tahun 2016 ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia Ibtu Rudiana kan bikin LP ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar. Kelengkapannya dilengkapi. Kemudian, kalau di sini apakah memang benar karena Eki anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia penangani itu sampai selesai? Rudiana itu katanya sampai LP saja yang menangani reserse umum. Sebelumnya diberitahukan Kompas TV, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, mengaku sempat ditemui Ibtu Rudiana usai kejadian.